Oktober 2020. Kita jumpa lagi di Jandoman. Ya, hari Selasa kemarin sudah banyak aktivitas di awal minggu ini yang sudah dilakukan oleh Anda semuanya. Selamat pagi dimanapun Anda berada saat ini, lagi pegang HP ya. Ya, kita mudah-mudahan ini cari informasi, dan informasinya mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada Anda semuanya. Kita lagi nimbrung bareng. Ada yang lagi melihat saya nonton saya, boleh bahasa ya kamu ngecaci ya. Getabrus. Tapi tidak, saya akan membacakan banyak informasi juga katanya yang terjadi selama Senin kemarin, terutama katanya di wilayah Pantura, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Selamat pagi, sukses selalu buat Anda semuanya. Anda di Jandoman. Ya, terima kasih. Wah, ini langsung ditutup ini sama lagunya ini. Ya, selamat pagi. Saya mungkin sedikit akan berkomunikasi juga dengan beberapa orang ya, yang kaitannya dengan beberapa kejadian yang kemarin sudah ramai gitu. Ini, waduh, ini juga masih ada orang yang membuang bayi. Ini juga cukup trending kemarin, ini terjadi di Probolinggo. Wah, Probolinggo ini beritanya rame-rame nih. Pemuda Bermi temukan bayi perempuan di kebun kopi. Pengen aneh, jadi kok beritanya Probolinggo ya rata-rata kejadian anak kecil ya. Kemarin ada penculikan apa ya yang akhirnya ketemu di kebun jagung itu. Nah, sekarang ini ada penemuan bayi perempuan di kebun kopi. Wah. Selamat pagi Pelawarmo semuanya, terima kasih yang sudah bergabung. Ini saya membacakan berita soal penemuan bayi di kebun kopi. Ini tepatnya di wilayah kawasan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Krucil ini kawasan pegunungan ya, perbukitan. Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo menemukan bayi di kebun kopi dekat rumahnya pada Senin kemarin. Bayi perempuan itu kini dirawat di Puskesmas Krucil. Jadi ini ceritanya, ini lagi namanya penemunya Mustaqim. Ini bermaksud mencari kayu bakar di hutan tak jauh dari tempat tinggalnya. Tapi belum sempat nemu, ini kemudian ada tangis bayi begitu. Akhirnya golei, di sore kebun kopi begitu. Akhirnya sudah dilaporkan. Bayinya sehat ya. Ini memiliki berat badan sekitar 3000 gram dan panjang 50 cm. Saya ucapkan selamat pagi bagi Anda. Waduh, hubungan bayi. Yang kedua ini juga dari Probolinggo. Polisi buru 3 warga Lumajang terkait temuan 6 sapi di Tiris. Ini tadi juga yang tadi Krucil, sekarang Tiris. Ini 6 sapi loh, ya oke, 6 sapi ini. Jadi masih dikejar oleh aparat kepolisian yang menemukan 6 sapi. Waduh, 6 sapi ini komplotan pelaku pencurian 6 ekor sapi yang ditinggalkan di Kecamatan Tiris. Perburuan dilakukan setelah petugas mendapatkan nama-nama yang kabur saat menyisir truk yang memuat 6 ekor sapi hasil curian. Selamat pagi, saya mau menyapa dulu teman-teman yang sekarang lagi nyimak Jandoman kita pagi hari ini. Selamat pagi, terima kasih ya buat yang sudah ikutan bergabung di Jandoman. Selamat pagi semuanya. Mungkin hari ini liar kali. Waduh, selamat beraktivitas dan jangan lupa sarapan. Iya, mari sarapan. Agus Wijaya, assalamualaikum semua. Semangat pagi asik ya. Mas Sali Aksan Ali dari Pasuruan Timur, Pastim, terima kasih. Pasar Sukorejo rame sambil nyimak. Matur nuwun buat Buliah Argali yang senantiasa mudah-mudahan dagangannya laris. Kopi susu ya. Eling. Pasar Sukorejo rame katanya hari Selasa ini ya. Saiki pasarane iki lek gak salah Selasa ini dia. Wonorejo. Pasar sapi nih. Kalau Sukorejo kan hari Kamis ya. Selamat pagi. Ini juga kemarin sempat ada beberapa informasi juga katanya dengan sidak yang dilakukan beberapa anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Wah, ini sidak salah satu pabrik yang katanya hasil rapidnya
Oh, kok hasil rapid ini ya, bukan swab ya ini. Hasil swab ya. Yang di swab sudah 2, katanya positif di salah satu pabrik gitu ya. Ya apa ya? Ya ini memang sebuah dilema. Apa terus ditutup tak pabriknya? Ya, ini kemarin teman-teman DPRD, anggota DPRD melakukan sidak, Komisi 4, Komisi 1 juga ikut untuk melihat beberapa apa ya, sidak ini dalam rangka apa ya, mengingatkan apa ya DPRD ini ya, dalam sidak ini ya. Tempatnya ada klaster, ada pasien yang bukan pasien sih, tempat yang diduga pabrik ini positif karyawan disidak sama anggota DPRD loh ya, gak bahaya kira. Ya, Anda bisa membacanya ya. Khawatir jadi klaster baru Dewan Sidak Pabrik Plastik di Pandaan. Nah, telok iki ngerumpuk kabeh sing nyidak ini ya. Komisi 1 dan 4 luar biasa nyambut gawe gitu teman-teman DPRD. Khawatir jadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19 dari pabrik plastik di Pandaan menjadi perhatian. Senin, 2 anggota Komisi DPRD menggelar inspeksi mendadak ke lokasi pabrik. Ya, jarine ono klaster gini kok diparani iki ya. 2 komisi dimaksud adalah Komisi 1 yang bidangi hukum dan pemerintahan serta Komisi Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan Komisi 4 gitu. Ini saya nyoba untuk konfirmasi ya, ini ke teman-teman, mudah-mudahan ini Pak Dokter juga nyimak ini ya. Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung dengan kita di pagi hari ini. Anda sedang menyaksikan Jandoman. Jadi ceritanya ada salah satu pabrik plastik di kawasan Pandaan yang Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Mas Yogi. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Iya. Alhamdulillah. Ada apa Mas? Iya, mohon izin ini kemarin sepertinya kelihatan sekali Pak anggota Dewan yang melakukan sidak ke salah satu perusahaan di Iya ya. Ya mungkin bisa diceritakan ini. Katanya di sana ada klaster yang kemudian menjadi perhatian begitu. Gak tambah wedi ta ini ke sana ini Pak Dokter. Sebenarnya itu hal yang biasa, tetapi perlu kita sikapi yang luar biasa. Oh gitu ya. Kenapa begitu? Perusahaan itu mempunyai suatu inisiatif yang positif. Jadi jumlah karyawan 900, mereka itu melakukan rapid test ya, inisiatif rapid test. Kemudian 166 itu semua reaktif ya. Kemudian setelah reaktif itu sayangnya di dalam lanjutan kegiatan yang dilaksanakan itu tidak maksimal, sehingga mereka itu melaksanakan swab itu beberapa tahap. Yang kemarin itu yang post swab itu ada 2. Kemudian yang menjadi masalah kan begini Mas, dengan komunitas jumlah karyawan yang banyak yang mereka sebagai heterogen, tidak pada satu tempat, pastikan belum tentu semuanya itu negatif, maka mereka itu kan bisa berinteraksi dengan beberapa komunitas atau masyarakat. Kalau mereka itu ternyata positif, kan akan menyebabkan penularan luar biasa. Aturan dari peraturan Menteri Kesehatan itu sekarang itu kan yang sebagai tolak ukur kan bukan rapid, tetapi yaitu swab. Untuk itu, karena kegiatan kemarin itu diputus, maka kami rekomendasikan 900 itu harus swab semuanya dengan waktu yang tidak boleh berjeda, tetapi waktu yang serentak bersamaan. Apabila nanti ditemukan hasil itu negatif, kan nggak ada masalah kan, selesai sudah. Tetapi apabila dihasilkan itu positif, maka dari pihak pemerintah tentunya akan atensi hal itu. Tadi kita akan sinergisitas untuk melaksanakan tindakan yaitu karantina. Begitu yang
yang kami sampaikan itu ya. Itu Mas yang kita bisa sampaikan kemarin itu kami mengundang yaitu Satgas Kabupaten dan kita Komisi 1 dan Komisi 4. Mari yang masuk ke sana. Nah, swab yang akan dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan ini gratis atau dibiayai oleh pemerintah? Kalau kegiatan itu kan tentunya inisiatif dari pihak perusahaan ya Pak, aturannya dari perusahaan dong. Hasilnya apabila nanti itu positif, maka kita lihat warga Pasuruan atau tidak. Kalau mereka itu orang Pasuruan, Pemda Pasuruan ngopeni, wah jebol ya, jebol anggaran. Gitu ya. Tapi ini kalau nanti mereka ini tidak menjadi yang pertama gini. Kalau memang semua perusahaan yang akan diberlakukan itu kan banyak perusahaan juga ini, Pak Ketua. Gini, yang terpenting kan kita lihat daripada niat baik perusahaan. Yang kedua kalinya, kalau pada suatu komunitas itu muncul sesuatu hal yang tidak kita harapkan, itu sudah dipastikan kita harus melakukan suatu tracing. Coba persentase yang kita lihat, 900 itu 166 itu dengan rapid tes ya, waktu itu adalah sudah mendapat 166 yang reaktif ya. Itu rapid testnya mandiri juga ya itu ya? Ya, iya mandiri. Dan kayaknya program itu saya rasa itu sudah normatif kok. Mereka itu suatu perusahaan itu apalagi sifatnya TBK go public ya. Contoh sadarnya bagus itu. Jika orang itu sangat fobia banget dengan adanya corona pertama kali itu meledaknya itu, sadarnya itu bagus ya, langsung rapid tes mandiri ya, langsung kemudian dilaksanakan karantina mandiri, selesai tuntas. Kemudian waktu itu memang belum ada swab, kewajiban untuk melakukan kesehatan terkait pada swab. Swab. Nah, kemudian lagi ATI juga luar biasa juga itu ya. Mereka melaksanakan suatu deteksi dini, mereka melaksanakan suatu atensi dan kita support, bagus juga akhirnya. Memang tinggi swab langsung merah, tapi pelan-pelan ya oranye itu. Nah kalau Berlina ini mengerikan kalau saya melihat. Kalau mereka tidak patuh aturan Satgas, aturan dari pemerintah, suruh swab nggak mau, itu justru dimungkinkan takutnya terjadi klaster Berlina. Nah, kalau mereka tak nurut tentunya kan ya kita atensi toh, bagaimana harus ngerti bahwa ini bukan suatu penekanan, bukan suatu punishment, tetapi ini ada suatu support dari Pemda. Jangan sampai Pemda dengan satgasnya baik kepolisian, baik TNI, OPP, Pemda itu sudah maksimal, di situ muncul suatu polemik yang tidak teratasi. Itu loh Mas Pak. Ya, mohon maaf Ketua. Misalnya begini, apakah tidak ada kewajiban yang akan didorong misalnya dengan regulasi agar semua perusahaan melakukan rapid semuanya atau swab semuanya sehingga muncul? Apakah selama ini sudah dilakukan atau belum, Pak Ketua? Melihat ini. Itu kalau saya itu ya domainnya pada bidang pemerintahan. Penyukiannya itu nanti kita akan suatu atensi hal itu ya. Jadi saya bicara pada domain pada regulasi ya. Ya, regulasi kan, munculnya regulasi untuk melakukan itu. Jadi insya Allah nanti untuk mengantisipasi itu, karena perusahaan itu pada dasarnya itu karyawannya itu heterogen ya, beberapa sumber yang masuk ke sana, dan di sana itu pada satu komunitas yang homogen bekerja di satu tempat. Mau nggak mau pasti ada beberapa sumber yang muncul ya, baik orang itu dengan orangnya sehat, tapi aslinya mereka sudah mempunyai bisa menularkan ya, tapi nggak ada tanda namanya OTG itu ya. Kemudian mereka itu juga kena, tapi kadang-kadang malu ya, dia itu menganggap bahwa corona itu aib ya. Enggak. Dan disitulah memang perlu ada peran serta dari pemerintah atau perusahaan itu harus ada namanya tim COVID ya, tim penanganan.
itu harus menyampaikan kepada komunitasnya supaya apa, mengertilah bahwa corona itu bukan aib dan corona itu adalah suatu wabah yang harus ditanggung bersama, begitu Mas. Artinya harus semuanya juga buka-bukaan ya untuk kaitannya dengan hasil swab, hasil apa, jadi gampang untuk tracing gitu ya. Ya harus buka-bukaan. Justru kalau mereka menutupi itu luar biasa. Ya, pucuknya kecil, bawahnya luar biasa. Siapa yang rugi? Yang rugi banyak. Yang pertama adalah person itu akan rugi, ya akan berpengaruh pada keluarganya, nular kabeh. Yang kedua apa? Komunitas lingkungan masyarakat akan rugi, ya. Kenapa? Pasti akan menjadi suatu pandemi yang luar biasa, apa endemik gitu. Negara juga rugi. Coba ya berapa anggaran yang disupport ke sana. Tapi sampai hari ini pun kita belum bisa mengatasi. Kapan sih paslon hijau? Belum ada tindakan itu. Ya, mohon maaf ketua juga Satgas ya, Pansus ya. Saya pansus Pansus. Nah, di situ juga kan beberapa perusahaan harusnya juga memiliki satgas internal. Apakah sejauh ini perusahaan-perusahaan yang ada itu sudah mempunyai atau memang beberapa ada yang agak bandel gitu, tidak ada sehingga kemudian saya jaga ya, hampir tidak semua itu punya bandel enggak sih ya, mungkin belum terpikirkan mungkin atau itu ya, atau memang tapi biayanya terlalu mahal, apalagi swab per 900 itu besar loh itu gitu. Oh enggak ya? Kalau kita bicara pada apa ya namanya itu potensi perkembangan pada perusahaan, swab itu murah banget. Swab kan hanya 1.400.000 coba, ya. Pada perusahaan ya, pertama jamin metode material ya. Manusia itu kalau pada perusahaan kan merupakan modal dasar ya, modal dasar, karyawan modal dasar. Nah, kemudian metodenya bagaimana, bentuk manajemen pengelolaan di situ mau dibuat proses bagaimana, materialnya itu baik keuangan atau mungkin peralatan itu sumber baku pada perusahaan. Nggak ada artinya bila karyawannya itu sakit. Jadi bagi saya itu swab itu untuk perusahaan tuh nggak mahal. Lebih mahal lagi kalau karyawannya itu semua itu sakit. Maka biaya yang dikeluarkan perusahaan itu tidak seimbang dan nggak bisa produksi. Mesin apapun akan berhenti apabila karyawannya itu sakit. Maka dari itu saya menilai itu ya wajib lah, swab itu wajib, dan nanti kita buat suatu regulasi ya supaya perusahaan itu harus ada satgas sendiri, satgas penanganan COVID internal itu harus. Dan rata-rata sekarang saya amati itu tidak semua perusahaan itu, nggak semua perusahaan ada, bahkan yang sudah proper itu banyak kalau yang nggak punya satgasnya itu. Jadi saya terima kasih perusahaan yang sudah punya satgas penanganan corona ya. Terus, bahkan mereka itu sudah ada suatu inisiatif, cuma jangan setengah-setengah. Kalau sudah muncul semua swab semua itu. Seperti Berlina itu kemarin itu ya saya susah 900 itu. Apa mahal? Ya enggak mahal, cuma kita lihat ya. Lihat bagaimana efek yang dimunculkan dengan adanya dampak yang ada di situ ya. Siap, terima kasih Pak Dokter ya. Oke, makasih saudaraku. Sukses selalu. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi suara dari Ketua Komisi 1 yang juga anggota Pansus ya, Satgas itu masih ada ya di DPRD. Ya, dan kemarin melakukan sidak terhadap salah satu perusahaan, tadi sempat sedikit samar-samar disebutkan, cuman yang katanya memang hasil swab ada 2 yang positif gitu, kemudian yang reaktif ada beberapa gitu, ada ratusan ya kalau nggak salah ya. Jadi kemudian disidak, diminta untuk swab semua. Nah, ini juga salah satu hal yang jadi catatan juga gitu. Selamat pagi Pulau Warmo semua yang sudah bergabung dengan kita. Waduh, ya. Mungkin ini juga, tapi saya
sejauh dari pengamatan kita memang ada beberapa perusahaan yang juga mengalami hal yang serupa ya. Tapi apakah mereka melakukan swab semua? Ya ini agak terblow up karena memang para ketua, ada ketua Komisi 1 dan Komisi 2 ya yang melakukan sidak. Itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Mas Widi pagi omong deso adir matur suwun. Ya, itu tadi suara Komisi 1. Saya mau mencoba, sebenarnya saya mencoba untuk menghubungi juga dari teman-teman Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Pasuruan terkait dengan beberapa hal yang kaitannya dengan ini. Tapi mudah-mudahan bisa. Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Sugeng enjing Pak Endro. Selamat pagi. Sugeng enjing, Pak. Iya. Pagi. Pak Endro, saya Yogi Pak Endro. Mungkin tadi yang WA. Iya. Ya, Pak Endro gini, ini kan Bromo. ada sedikit fenomena Pak Endro kaitannya dengan disiplin perusahaan juga. Kemarin sempat ada salah satu ya teman Pak Endro mungkin yang sempat disidak, kemudian ada temuan. Nah, fenomenanya kena rapid dan sebagainya. Pak Endro secara umum ya, bagaimana sih melihat ini perusahaan sendiri, kemudian fenomena adanya COVID, swab harus seperti ini, harus seperti itu. Tentang apa, Pak? Iya, terkait itu Pak Bro, kaitannya tentang apa ini? Tentang COVID. Ya. Aku nih mana nih? Di perjalanan nih. Nggih, Pejar-pejar, kowe mari awan-awanan nih. saya lagi live Pak Endro. Sekarang ini saya lagi live. Oh, aduh. Sedikit aja Pak Endro, mungkin beberapa kalimat mungkin untuk memberikan statementnya lah kaitannya dengan dari perusahaan beradaan COVID. Kemarin ada yang sempat disidak Pak Endro sama teman-teman DPRD. Harus misalnya harus swab. Di mana, Pak? Di Berlina. Salah satu perusahaan plastik lah gitu. Nah, memang gini loh Pak, kalau untuk perusahaan kami itu harus tetap menjaga protokolernya kesehatan harus kita jaga karena pengaruhnya sangat besar Pak. Betul. Gitu loh. Jadi itu kalau salah satu kena aja ya bisa semuanya. Gitu loh. Jadi rata-rata teman-teman itu sangat menjaga protokoler kesehatannya. Kalau saya rasa seperti itu sangat penting sekali Pak. Nyawanya perusahaan di situ sekarang. Gitu. Nah kemudian ketika ada tuntutan seperti ada ditemukan rapid, swab, itu jadi salah satu kewajiban perusahaan yang didorong terus Pak ya untuk melakukan swab terhadap semua karyawan. Iya, didorong terus. Dan sekarang rapid itu murah Pak, rapid itu. Iya, ya kitnya sudah murah, paling sekitar 50.000 kitnya itu. Jadi saya rasa perusahaan pasti akan melakukan rapid sendiri kayaknya sih itu. Setelah itu kerjasama dengan puskesmas. Nah nanti kalau ada yang kena akan larinya ke swab Pak. Ya. Dan efeknya juga semua karyawan harus di swab Pak ya. Dan itu masih pasti mandiri dilakukan oleh perusahaan ya. Mandiri Pak. Jadi kita misalkan gimana? Ya itu gimana Pak dari kacamata teman-teman perusahaan sendiri ketika harus ya itu sudah bagian dari perusahaan ya untuk melakukan hal yang itu. Iya Pak, itu memang harus bagian dari perusahaan karena itu sangat penting kalau menurut saya. Seandainya itu kalau betul-betul kena akhirnya misalnya diisolasi 15 hari produksi kan sudah karyawannya berapa yang istirahat 15 hari kan produksinya jadi tidak maksimal kan. Ya benar. Ya mau nggak mau harus kita biaya sendiri, rapid itu biaya sendiri, swab biaya sendiri. Itu. Nah ini juga nggak jadi beban Pak ya bagi teman-teman perusahaan kemudian ketika waduh ini yang belum kondisi yang seperti ini kemudian kalau bicara tentang beban Pak semua itu juga jadi beban Bos. Dengan adanya COVID-19 ini kan dunia usaha kan sangat terpukul sekali Pak. Betul. Tidak hanya kesehatannya karyawan jadi ekonomi juga sangat lambat sekali putarannya Pak.
gitu loh. Pak, kaitannya dengan policy kebijakan misalnya di daerah ya, katakanlah Pasuruan, Pak Hendro kan di Apindo Pasuruan. Iya. Gimana melihat ini Iya, Pak? Pak. Paling tidak apa ya, masukan atau apa kaitannya dengan interaksi antara teman-teman Satgas, perusahaan dan sebagainya sejauh ini seperti apa Pak? Sehingga kemarin harus sampai disidak ya Pak, masuk ke perusahaan juga ini sama-sama teman-teman anggota DPRD. Ini ada DPR, ya. Gimana Pak melihat ini Pak? Nah, kalau menurut saya kita hubungannya sangat baik dengan gugus COVID ya. Jadi informasi selalu ada. Jadi karena kami Apindo selalu sering datang ke gugus COVID sana. Kita selalu komunikasi bagaimana jadi untuk menghadapi ini. Tapi kita rata-rata kan mandiri, Pak. Jadi kita hanya butuh informasi. Misalnya nanti kalau sudah dirapid, ternyata hasilnya ini cepat, kita di swab hasilnya harus istirahat 10 hari Pak. Kalau 10 hari oke, tidak masalah. Kalau enggak barulah kita rawat lagi. Dan kerjasamanya gugus COVID bagus Pak. Itu ada bidan desa juga kok. Jadi teman-teman yang kita istirahatkan itu ada pengawasan dari bidan desa kok. Setahu saya seperti itu gitu loh. Jadi mulai bidan desa sampai puskesmas sampai gugus rasanya jalan semua itu. Kalau setahu saya ya, karena tempat saya di Japanan tuh jalan itu. Artinya sejauh ini sudah ada bagus Pak ya. Artinya banyak perusahaan juga yang sudah menerapkan memiliki interaksi langsung ya. Pak, punya itu pasti diterapkan Pak. Kalau nggak diterapkan, waduh, jangan Pak. Itu harus diterapkan itu. Kondisi sekarang itu harus diterapkan tuh. Itu udah di klaster industri nanti kalau nggak diterapkan ya. Benar. Karena memang harus ada satgas khusus ya di internal perusahaan juga ya, kaitannya dengan interaksinya agar keluar dan sebagainya. Iya, betul. Jadi kita harus betul-betul sama gugus COVID, interaksi yang bagus, informasi jelas dari puskesmas sampai bidan desa tuh. Jadi kalau kita isolasi mandiri itu kita informasi ke desa, bidan desa juga ikut ngawasi kok. Jadi betul-betul tercover semua. Selama ini Pak, misalnya teman-teman perusahaan, teman-teman pengusaha dan sebagainya kaitannya dengan kayak swab, pemeriksaan rapid, bekerja sama dengan pihak setempat atau ada sesuai dengan apa ya, partner kerja mitra yang dari masing-masing perusahaan atau gimana Pak melihat ini Pak? Enggak, kita kalau itu kan dari misalnya internal, gini, ya? Contohnya kita rapid secara internal ya. Artinya secara internal kita rapid, kita kerjasama sama puskesmas terdekat Pak. Nanti yang menentukan dia PCR apa swab itu nanti puskesmas terdekat itu Pak. Itu loh. Ya. Artinya ini bisa langsung dideteksi cepat Pak ya? Iya cepat. Jadi rapidnya kita mandiri sih, rapid mandiri. Tapi setelah rapid dari awal pertama ini kan rapid dulu kan. Kalau sudah IgG sama IgM-nya terreaktif, barulah puskesmas yang jalan kan nanti. Jadi kita kerjasama terus sama puskesmas. Dan swab juga harus mandiri juga teman-teman perusahaan ya. Rata-rata mandiri Pak. Siap, Pak Hendro, terima kasih sudah berbagi informasinya. Sukses, hati-hati di jalan. Sehat selalu. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Ya, itu saya konfirmasikan kepada Hendro Aprianto ya, yang merupakan salah satu pejabat di Apindo, Hendro Prihartanto. Maaf. Ya, Bola Warmo, terima kasih yang masih bergabung dengan kita. Kita masih membahas soal beberapa informasi yang kemarin sempat ramai, sidak yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD. Kaitannya dengan ada klaster perusahaan, salah satu perusahaan di wilayah Kabupaten Pasuruan yang kemudian ada yang positif dan ada ratusan yang reaktif, sehingga kemudian disidak itu harus nurut, harus di swab mandiri siapa yang ada di klaster gitu. Trackingnya harus seperti itu. Tapi itu tidak juga mungkin ini juga tidak dialami oleh satu perusahaan ya, beberapa perusahaan yang lain. Kemarin ada salah satu perusahaan di Gempol juga mengalami hal yang sama.
Selamat pagi Bolowarmo, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Kita sudah di beberapa informasi ya yang sudah masuk di kita. Nah ini juga kaitannya dengan apa ini? Wah ini agak viral juga ini. Ini persetujuan, ini kota ya ini ya. Kemendagri 6 raperda batal dibahas DPRD Kota Pasuruan. Wah, ini ada ya. Pemkot Pasuruan mengajukan 6 draft raperda untuk segera dibahas bersama legislatif. Namun agenda pembahasan itu batal karena harus ada persetujuan Kemendagri. Apa aja ini? Penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Terus pengelolaan makam. Ini diajukan kok sebatal. Kemudian 3 lainnya raperda tentang kawasan tanpa merokok. Kemudian tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Umbulan dan pencabutan izin tentang retribusi izin gangguan. Ya ini ternyata ada pembatalan ya untuk membahas 6 raperda tersebut. Ini kata Ketua DPRD Kota Pasuruan menyatakan bahwasanya harusnya kemarin itu paripurna pertama, tapi hari Jumat ada permintaan pembatalan pembahasan 6 raperda ditunda. Apa ini ya? Karena memang tidak disetujui oleh Kemendagri. Selamat pagi Bolowarmo semua, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini, yang sudah ikutan gabung sejak tadi. Terima kasih ada Mas Widi, ada Pit Ardian, dan semua teman-teman yang sudah bergabung. Kita break sejenak untuk santai dan menikmati 1-2 batang rokok untuk Anda. Sukses selalu buat Anda. Silakan yang kepingin salam-salam di kolom komentar. Ini saya kan kuis ya berarti ya. Oh, udah ada kuisnya. Selamat pagi, sukses selalu buat Anda yang sudah bergabung. Anda sedang menyaksikan The Jandoman. Selamat pagi Bolowarmo semua yang masih bergabung di The Jandoman. Mari break rokokan dulu. Kita akan lanjutkan beberapa pembahasan kita. Wah, sekarang ini ada informasi juga terkait pelaksanaan Haul Akbar ini ya, Romo Yai Hamid di Kota Pasuruan. Ini informasinya memang akan digelar secara virtual. Wah, ini berarti kalau digelar secara virtual gak iso ngumpul bareng-bareng ini ya, gak bisa kumpul semuanya ini. Selamat pagi Satria selalu, selamat pagi Om Paskot penyapa telat. Siap. Wah, ini penggemar terbaik kita ini. Ya, jadi Haul Romo Kiai Hamid ini akan digelar secara virtual. Ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya, karena kondisi seperti ini ya, pandemi. Jadi ini juga sudah disampaikan kaitannya dengan rencana hall yang secara virtual gitu. Jadi yang kita undang hanya keluarga, muhibbin, santri-santri senior dan undangan saja begitu yang akan hadir di lokasi Ponpes Salafiyah ya. Hanya dihadiri undangan yang berkisar 500 sampai 1000 orang. Hal tetap bisa diikuti oleh jamaah secara virtual. Ya, jadi maksudnya virtual ini berarti bisa disaksikan di TV lokal ya, atau via streaming di kanal-kanal media sosial. Kemudian alternatif lokasi ya, jadi sudah ada majelis haul virtual yang akan dilakukan ya. Ini mudah-mudahan bisa didata, dan panitia sudah menyiapkan haul virtual karena memang kita tahu kalau pas haulnya Romo Yai ini kan beludak sekali tuh, waduh, kota full ya. Nah, kelima alternatif yang dimaksud jadi tempat titik-titik nanti yang majelis-majelis alternatif, jadi tidak di satu tempat secara langsung. Ini ada Masjid Gusdur Keraton, kemudian Masjid Al-Bakar Joso, kantor PCNU Kabupaten Pasuruan, Pondok Raudatul Ma'ruf, dan Masjid Al-Anwar. Jadi ada titik-titik nanti akan difasilitasi mungkin green screen atau apa dan sebagainya ya, yang kaitannya dengan titik-titik hall virtual ini ya gitu. Ini kaitannya dengan rencana gawenya. Kapan ini ya? Ya Allah, ini kan akan segera ya. Akan segera digelar ini. Senin
Senin tanggal 26 ya rencananya ya, Senin depan berarti ini. Itu akan dilakukan secara virtual begitu. Terima kasih. Selamat pagi buat Anda yang baru bergabung. Jadi ini informasi, mungkin Anda bisa membacanya secara detail di Warta Promo juga. Ada beberapa titik. Nah, mungkin kita juga nanti akan menyiarkan secara live juga kaitannya dengan hal ini. Selamat pagi Pulau Warmo yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Terima kasih. Mungkin beberapa hal yang berkaitan juga dengan informasi-informasi terbaru kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Selama hampir 30 menit lebih kita sudah berjumpa di Candoman. Jadi ada beberapa hal yang tadi sudah menjadi catatan. Oh iya, ini satu lagi informasi yang cukup ramai juga. Ini tukang becak. Wah, ini tukang becak urunan untuk mengganti bendera di jalan. Wah, ini saya akan terhubung dengan Mas Henry. Jadi ini ceritanya gini, ini ada salah seorang beberapa tukang becak yang kemudian mengganti bendera di jalan. Kan biasanya yang jalan itu kan dipasang tapi wes kulu-kulu begitu ya. Dimakan usia ya, mulai mungkin dipasang mulai Agustus kemarin sampai sekarang terus entek di pangan angin. Nah, ini secara sukarela. Wah, ini bagus katanya dengan beberapa orang tukang becak yang ada di kawasan itu. Ini kemudian ini letaknya di mana ya? Ini bisa Anda baca di WhatsApp Promo juga. Jadi kemudian diganti benderanya. Sudah lapuk, diganti bareng-bareng secara urunan karo wong-wong itu tukang becak ini. Wah, luar biasa. Jadi ada uang 30.000 dipakai membeli bendera baru terus dipasang maneh. Ini tepat di SMP PGRI ya. Tempat di depan SMP PGRI Bangil diganti. Ini juga salah satu hal yang luar biasa, nasionalisme yang luar biasa. Wah, ini saya pikir cukup ya. Enggak jadi untuk menghukum. Selamat pagi, terima kasih Pulau Warmo yang sudah bergabung. Sukses selalu buat Anda yang sudah ikutan nimbrung di Candoman pagi ini. Terima kasih. Saya akhirnya cukup. Wah, ini kayaknya saya perlu klarifikasi. Kok roto mana sih? Nah, ini mungkin saya tak klarifikasi loh. Ini tadi beritanya memang dipasang ya, kok sekarang nggak ada. Ini maksudnya apa ini? Selamat pagi Pulau Warmo. Halo. Ya, aku lagi live ini ya. Aku lagi live. Jadi, ya aku mau cerita. Tadi kan sempat tak baca soal konco-konco tukang becak sing ganti gendero. Iku ya apa ceritane? Mungkin bisa diceritakan, Pak Henry. Ya jadi gini ya. Awalnya itu Kak saya memfoto bendera itu rusak tanggal 8 Oktober, ya kan? Ya. Nah, foto akhirnya 8 Oktober saya datang ke Kelurahan Kauman. Namun di sana Pak Lurah tidak ada. Terus keadaan juga sepi, sudah siang itu Mas. Ada salah satu orang, ada 3 kalau nggak salah orang yang ada di dalam Indopolnya Kelurahan Kauman. Itu yang masang siapa ya Pak Hendro? Maksudnya bendera kan sudah usang. Itu berarti sudah terlalu lama gitu ya? Nah, sudah terlalu lama. Akhirnya teman-teman tukang becak ini inisiatif mengganti itu. Inisiatif mengganti itu 2.500 orang 4 terkumpul uang 10.000, akhirnya saya tambahin, saya tambahin agar mereka pasang itu diturunkan, dipasang. Nah, ternyata pagi ini kami lihat di sana itu hilang benderanya. Loh, kok bisa bendera hilang? Nah, bendera hilang dari teko Bekasi itu benderanya kok ditarik paksa 3 gerak. Loh. Ya. Itu di situ ternyata ada dua tiang bendera. Nah, yang satu juga sudah rusak juga. Itu sebenarnya sebenarnya itu memang bendera yang dipasang oleh pihak kelurahan atau sudah lama gitu ya? Oh, enggak, kalau dipasang oleh pihak kelurahan saya enggak paham ya siapa yang masang. Namun di situ adalah namun instansi pemerintahan terdekat adalah
satu Pegadaian, kedua Kelurahan Kauman. Itu makanya kemarin tuh tanggal 8 saya informasikan kepada Kelurahan Kauman itu, tapi Pak Lurahnya enggak ada, hanya ada 2 orang, entah itu staf, entah itu orang umum yang lagi duduk-duduk situ, saya nggak ngerti. Saya ngomong, Pak tolong bendera yang ada di ujung Pegadaian Bangil yang sudah rusak itu diganti. Sampai sekarang nggak ada yang ganti, sampai tadi malam nggak ada yang ganti. Akhirnya itu apa itu beberapa tukang beca ya, tukang beca itu urunan. Tapi saiki gak ono maneh ya. Ben menawa dijupuk tukang becake maneh. Enggak digagrak. Kayaknya digagrak mampengi. Ya, mungkin bisa diklarifikasi lagi ya, mungkin bisa dicari barangkali ono sing jupuk diamanno kok mari dipasang maneh gitu, atau lebih ya. Enggak, itu kayaknya ada Mas. Apa itu? Ditarik paksa itu, bekas talinya masih ada di sana soalnya. Ya. Siap, terima kasih konfirmasinya Pak Hendro. Pak Hendri. Aku mari telepon Pak Hendro tadi, mari telepon sampean. Lali. Siap. Oke. Yo, assalamualaikum. Ya, mungkin itu teman-teman yang sempat meliput ya, juga tahu secara pasti soal informasi terkait pemasangan bendera. Tadi ada di jalan, kadang-kadang kan tidak dibiarkan, daripada rusak dilepas mungkin ya, itu lebih baik, atau diganti gitu. Jadi inisiasi karena tukang becak ini mangkal, kata Pak Hendri tadi, wah ini urunan akhirnya ganti, dibelikan. Sekarang itu gak ono maneh. Ya mungkin ini bagian dari nasionalisme, patriotisme ketika melihat merah putih. Itu terima kasih informasinya yang sudah bergabung dengan kita pagi hari ini di Dejandoman. Sukses selalu buat Anda yang sudah bergabung dengan kita. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.